Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di Masjid An-Nur yang tercinta untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan komitmen kita untuk dapat terus beribadah, menjalankan ajaran Islam, menjalankan ajaran Al-Quran, dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, panutan kita. Marilah juga kita ucapkan salawat kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua yang hadir di sini, saudara-saudara kita, termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir. Amin Allahumma. Ini sekarang tanggal 23 Desember. 2 hari lagi itu kalender kita warnanya merah, karena ada peringatan hari Natal. Dan biasanya sepanjang tahun atau setiap tahun selalu muncul kembali topik-topik yang sama menjelang hari Natal, yaitu terkait ucapan selamat Natal, terkait dengan toleransi. Seperti terus berulang topik ini, tidak ada habisnya. Yang menjadi persoalan, ada pihak-pihak tertentu yang ingin memberikan stigma tertentu kepada kita sebagai umat Islam. Semisal kita disebut sebagai sumbu pendek, sebagai umat yang intoleran. Intoleran artinya tidak memiliki toleransi. Padahal sebenarnya ajaran Islam itu sebenarnya sangat selaras dengan toleransi. Agama yang sejak dahulu sudah mengakui adanya perbedaan. Agama yang diturunkan untuk semua umat. Beda dengan misalkan Yahudi. Agama Yahudi hanya diturunkan untuk Bani Israel saja. Tidak semua orang bisa untuk serta-merta masuk menjadi agama Yahudi atau agama-agama lainnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada kaum tertentu dengan waktu-waktu tertentu pula. Kemudian di dalam Al-Quran juga kita jumpai ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim mengakui adanya perbedaan. Salah satunya dalam surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menafikan adanya keberagaman dalam kehidupan. Karena adanya keberagaman ini, maka dibutuhkanlah toleransi, dibutuhkanlah saling menghargai, saling menerima. Karena toleransi ini sejatinya kan ditujukan untuk menyatukan perbedaan. Tadi disebutkan ada perbedaan bahasa, perbedaan suku bangsa, warna kulit. Kalau perbedaan ini disatukan, maka masyarakat akan rukun, damai.
Zaman dahulu mungkin banyak sekali peperangan yang terjadi diakibatkan karena perbedaan suku atau ras. Mungkin ketika ada orang kulit putih ketemu dengan kulit hitam, karena berbeda mereka saling bunuh. Nah, Islam hadir untuk menghapus hal-hal yang seperti ini. Jadi dalam Islam konsep toleransi dituliskan dengan sangat jelas dalam surat Al-Kafirun dari awal hingga akhirnya. Khususnya yang akhirnya, yaitu ayat ke-6, kita semua sudah hafal, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat terakhir pada surat Al-Kafirun ini ditujukan atau turun sebab pada saat itu kaum kafir mengajak Rasulullah SAW untuk beribadah secara bergantian. Ya Rasul, Muhammad, bolehlah kita saling kerjasama. Kali ini aku beribadah pakai caramu, tapi besok-besok kamu pakai caraku. Tapi Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini untuk menolak ajakan mereka itu. Jadi toleransi ya toleransi, tapi tidak sampai ke ranah tauhid atau agama. Jadi sebenarnya lucu kalau kita melihat orang-orang barat, orang-orang liberal itu mencoba mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Mereka berkata bahwa penggunaan hijab burka adalah oppression, paksaan terhadap wanita di dalam Islam. Padahal banyak sekali umat atau wanita dalam Islam yang menggunakan hijab secara sukarela tanpa paksaan. Tapi mereka menganggap itu sebagai paksaan. Mereka tidak bisa menerima itu. Atau contoh di sepak bola kemarin di Qatar. Siapa yang bergadang kemarin karena nonton bola? Seru finalnya ya, Argentina lawan Prancis. Jadi sepanjang Piala Dunia itu sebenarnya Qatar diserang sebagai tuan rumah karena mereka tidak membolehkan penggunaan simbol-simbol LGBT di dalam pertandingan, semisal ban kapten berwarna pelangi atau bendera-bendera pelangi. Alasannya apa? Simple. Kamu masuk ke negaraku, ke rumahku, kamu harus menghargai budayaku. Lalu apa kata Barat? Wah, mereka sangat close minded. Mereka tidak menghargai hak-hak LGBT dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita lihat siapa yang tidak toleran di sini? Ternyata mereka tidak toleransi terhadap kepercayaan umat Islam. Mereka menggunakan standar ganda. Padahal kalau kita lihat piala-piala dunia sebelumnya, jadi larangan LGBT ini tidak hanya dalam Islam, di dalam agama Nasrani juga dilarang. Jadi dulu ketika Inggris menjadi tuan rumah Piala Dunia, mereka juga melarang LGBT. Akhirnya isu-isu lain dibawa seperti isu pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Yang mana mereka semua tutup mulut ketika 2018 kalau tidak salah Rusia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Padahal Rusia itu kurang apa dalam peperangan. Atau Amerika. Kalau tidak salah di tahun 94 mereka jadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka belum lama dari saat itu, atau mungkin saat itu masih berperang dengan Vietnam. Mereka mau mengangkat isu-isu seperti itu di saat negara-negara yang dekat dengan mereka atau negara mereka sendiri sebenarnya juga terkena isu yang sama. Jadi terkait toleransi, udahlah, kita orang Islam gak usah diajari lah, kita paling tahu lah apa itu toleransi. Adapun jika ada satu dua atau sedikit segelintir umat Islam yang tidak melakukan toleransi, itu adalah oknum. Kita lihat sendiri bagaimana kemarin ya, kembali ke sepak bola, Qatar sebagai tuan rumah, mereka menunjukkan budaya Islam dengan sangat baik. Mereka mengundang tamu-tamu
dari negara lain, agama lain untuk mengenal Islam, untuk masuk ke rumah mereka, disuguhi makanan minuman, dimuliakan sebagai tamu. Itu adalah salah satu akhlak yang baik sebagai umat Islam. Dan di situ mudah-mudahan dunia melihat bagaimana Islam yang sebenarnya. Kemudian terkait isu yang sensitif, yaitu ucapan Natal. Saya yakin sekali saya tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa apakah boleh atau tidak. Karena memang sejak dulu ini adalah polemik. Ada ulama yang membolehkan, lebih banyak lagi ulama yang melarang. Yang membolehkan itu khususnya ulama-ulama kontemporer. Kenapa disebut kontemporer? Karena fikih dalam Islam ini seringkali berubah sesuai dengan zaman. Zaman dahulu misalkan kita mengakui sesuatu, mengucapkan selamat, kita artinya mengakui bahwa mereka benar. Zaman sekarang mungkin itu sekedar toleransi, misalkan seperti itu ya. Dan ini kalau kita runut, kita bandingkan ulama-ulama siapa saja yang melarang dan siapa-siapa yang membolehkan, ada nama-nama besar juga di sana. Maka kapasitas saya di sini hanyalah menjelaskan dulu perkaranya saja. MUI sebagai induk umat Islam di Indonesia belum pernah mengeluarkan ketetapan atau fatwa tentang hukum memberikan ucapan tahniyah atau selamat, khususnya selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya. MUI mengembalikan masalah ini kepada umat Islam sendiri untuk mengikuti pendapat ulama yang ada sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi ada ulama yang mengharamkan. Alasannya apa? Karena ini terkait dengan keyakinan. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, maka ada impact atau runtutan dari sekedar mengucapkan selamat saja. Misalkan ketika kita mengucapkan selamat, maka kita mengakui bahwa Yesus atau yang bagi kita adalah Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka, misalkan ya. Kita juga mengakui wafatnya adalah di tanggal 25 Desember, yang mana ini ada banyak sekali literasi yang menunjukkan bahwa itu tidak tepat. Itu adalah hari lahirnya dewa matahari, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita juga mengakui bahwa Nabi Isa mati dengan cara disalib. Padahal dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa itu diangkat, diselamatkan oleh Allah, dan nantinya akan diturunkan kembali di akhirul zaman. Kemudian ada pula ulama yang membolehkan, hukumnya mubah atau boleh, karena tidak pernah ada larangan. Karena ada argumentasi bahwa keyakinan agama sebatas memberikan penghormatan atas dasar hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan relasi antar umat manusia. Dan mengucapkan selamat Natal tidak mengubah keyakinan yang ada di hatinya. Terakhir saya lihat video, malah ada ulama ini berbahasa Arab. Saya menduga dia kalau nggak dari Arab ya dari Mesir gitu ya. Dia bilang bahwa ini adalah hal yang bagus karena ini sekarang menunjukkan toleransi. Namun kalau saya pribadi berpendapat, tidak perlulah kita mengucapkan selamat Natal. Karena bagi kita yang penting adalah menunjukkan sikap kita. Toleransi kita tunjukkan melalui tingkah laku kita, sikap kita, dan itu saja sudah cukup. Saya tidak yakin ketika kita mengucapkan selamat maka mereka akan senang atau terharu dengan ucapan itu. Saya pikir tidak seperti itu. Meskipun kadang-kadang ketika kita sedang merayakan Idul Fitri, teman-teman Nasrani mengucapkan gitu ya. Kadang-kadang kita merasa, aduh nanti kalau mereka merayakan kita nggak bisa ngucapin gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu. Namun bagi saya kembali, kita tidak perlu mengucapkan. Nah, yang menjadi soal, jika posisi kita sebagai pimpinan, entah itu pimpinan di dalam
komplek atau pimpinan di dalam provinsi, kabupaten atau bahkan negara, maka ucapan ini kadang-kadang ditunggu mungkin ya, karena masyarakat kita tidak hanya umat muslim saja gitu, ada umat beragama lain. Maka di sini saya lihat beberapa pimpinan menghaluskan ucapan itu dengan seperti selamat merayakan. Jadi bukan mengucapkan selamat Natalnya langsung, tapi selamat bagi mereka yang merayakan gitu. Selamat merayakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Adapun jika ada orang lain yang mengucapkan selamat Natal dengan gamblang, kita berhusnuzon saja bahwa dia mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Dan kita tidak punya kapasitas apa-apa melebihi ulama itu, kecuali kita di sini sudah bisa bahasa Arab, paham hadis, paham fikih, bolehlah kita mendebat gitu ya. Tapi kalau seperti level saya pribadi khususnya, saya berhusnuzon saja mereka mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Dan itu boleh. Kita taklid pada ulama itu hukumnya boleh. Dan jangan pula kita langsung mengkafirkan mereka, karena saya pikir ini bukan sikap seorang muslim yang baik yang mudah mengkafirkan orang lain. Insyaallah seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb kita, As-Samad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas yang sering kali kita baca karena pendek, ringkas, cepat, apalagi kalau kita buru-buru, kita sering baca itu. Tapi maknanya sangat dalam sekali. Asbabun nuzul dari surat yang terdiri dari 4 ayat ini adalah tentang ketauhidan, diturunkan di Mekah, maka dia termasuk surat Al-Makkiyah. Disebut surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata ikhlas, padahal isinya tentang pokok-pokok tauhid. Jadi turunnya surat ini adalah setelah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Juga dinamakan surat Qul huwallahu ahad, diambil dari ayat pertama surat ini. Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Riwayat lain menyebutkan ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Jadi Tuhan kita ini satu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berbeda dengan umat Kristiani, mereka menyebutkan bahwa Yesus adalah anak dari Bapa, dan mereka juga mempercayai satu entitas lain yaitu Roh Kudus. Jadi mereka mempercayai Trinitas, doktrin Trinitas, yang mana tidak ada satupun di dalam Alkitab yang menyebutkan mengenai Trinitas, dan tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Adapun dia berkata, "Ketika kamu ingin ke surga, melalui jalanku." Sebagaimana kalau kita umat muslim mau kita mau ke surga, kita melalui jalan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi hadzal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.